Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga kali ini kabar anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Juga buat orang tua anak didik kami, tetap jaga kesehatan, tetap mengarahkan anak didik kita untuk lebih bagus lagi ke depannya. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di sekolah pembelajaran yang pertama. Oke, di sini ya, sebelah kiri nih ya. Di sini ada gambar ayah, ibu, dan anaknya ya. Nah, anak kelas 3 kira-kira bisa nggak membuat pertanyaan berdasar gambar-gambar itu? Ayo. Oke, di sini sudah Bapak buat ya. Membuat pertanyaan tentang gambar tersebut. Perhatikan bagus-bagus anak kelas 3. Yang pertama, mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada si Siti? Ayo, bagaimana kira-kira perasaan Siti? Ya, perasaan Siti udah pasti senang sekali ya. Yang pertama tadi, mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti? Ya, karena Siti itu anak kandungnya loh. Orang tua kandung sama anak kandung pasti perhatian itu dimanapun, siapapun orang tuanya. Oke, yang ketiga, bagaimana jika orang tua Siti tidak perhatian kepadanya? Nah, kalau tuh orang tua tidak perhatian kepadanya, mungkin anaknya itu yang namanya sopan santun tata krama sudah pasti berkurang. Itu dia ceritanya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Kita akan membaca ya di sini ya, kasih sayang di rumah, tapi kita di sini baca dengan senyap. Nah, anak kelas 3 bisa pelan-pelan bacanya ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Sebagai seorang anak, anak kelas 3 harus menyayangi orang tuanya. Anak kelas 3 juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Anak kelas 3 harus mendoakan mereka setiap hari, menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Anak kelas 3 semuanya harus bersyukur karena orang tuanya menyayangi anak-anaknya semuanya, khususnya anak kelas 3. Orang tua juga selalu menjaga dan mendoakan anak kelas 3. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Itu dia kasih sayang di rumah. Oke, anak kelas 3 di sini Bapak buat sini ya. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Oke, di sini sudah ada Bapak buat ya. Haknya si Siti. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Saran menunjukkan kewajiban. Sayangilah ayah ibumu. Oke, yang kedua, haknya si Siti mendapat perawatan ayah ibu. Ayo, apa kira-kira saran dan menunjukkan kewajibannya? Ini dia. Saran adalah berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Itu dia. Masuk kita yang ketiga. Haknya Siti mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu. Sarannya apa anak kelas 3? Ini dia sarannya. Manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Itu dia. Masuk kita ke yang keempat. Dapat bercerita kepada ayah dan ibu. Sarannya adalah berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tuamu. Oke, yang berikutnya. Mendapatkan perhatian
ayah, ibu saat belajar. Kira-kira apa sarannya? Belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Ya, tadi ya. Yang terakhir, mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Kira-kira apa sarannya? Ini dia. Mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Itu dia semuanya saran-sarannya ya. Oke, di sini juga si Siti ya mengamati kalender di rumahnya. Bapak akan bacakan ya. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam satu tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktu belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Oke lah, amati contohnya kayak yang berikut ini ya. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Oke, jumlah hari belajar 365. 365 hari. Hari belajar di sekolah 250. Hari belajar di rumah 115. 250 ditambah 115 menjadi 365. Itu dia. Oke, kita sini sudah Bapak buat ya. Yang nomor 2, hari belajar di sekolah 220 hari. Berapa hari belajar di rumah? Ini dia. 145. 220 ditambah 145 menjadi 365. Ini dia. Yang ketiga, 265 hari belajar di sekolah. Berapa hari belajar di rumah? 100 hari. Itu dia. 100 ditambah 265 menjadi 365. Yang berikutnya, hari belajar di sekolah 200 hari. Kalau di rumah 165 hari. Yang terakhir 240 hari belajar di sekolah. Kalau di rumah 125. Nah, itu dia ya. Hari belajar di sekolah ditambah hari belajar di rumah harus pas jumlah hari belajar 365. Itu dia. Oke, amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Oke, di sini sudah buat contohnya ya. 222 hari jumlah hari belajar Siti. Berapa hari di sekolah, berapa hari di rumah. Nanti kita jumlahkan dua-dua, harus totalnya 222. Kita yang pertama, 200 hari belajar di sekolah. Kalau di rumah, 22. Itu dia ya, 200 tambah 22 menjadi 200 tambah 22 menjadi 222 hari belajarnya Siti. Oke, yang kedua, 195. Berapa hari belajar di rumah? 27 hari. Yang ketiga, 180. Berapa hari belajar di rumah? 42 hari. Oke, yang keempat, 175 hari. Hari belajar di rumah kira-kira berapa? Iya, 47 hari. Yang terakhir, kira-kira berapa anak kelas 3? 160. Hari belajar di rumah? 62 hari. Ya, itulah dia mengenai hari belajar di rumah. Anak kelas 3 kira-kira paham anak kelas 3? Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3, untuk orang tua dan adik kami, dan juga untuk Bapak Ibu guru, khususnya guru kelas 3. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.